Peristiwa Venezuela ketika ditarik relasinya dengan peristiwa Saddam Hussein 2003, peristiwa Ali Gaddafi yang dimulai dari 2009 sampai dengan 2011 ketika dia dilucuti kekuasaannya dengan cara yang memalukan itu tidak terlepas dari upaya ofensif yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan hegemoni dolar dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis. Kita tahu pertemuan di Bretton Woods itu menyatakan pasca Perang Dunia Kedua berakhir itu. Akhir-akhir Perang Dunia Kedua itu menyatakan bahwa nilai tukar yang dipakai sebagai safe haven dalam konteks perdagangan global disandalkan kepada nilai tukar kertas yang di-backup oleh emas. Nilai tukar kertas yang di-backup oleh emas adalah dolar. Namun itu terjadi peristiwa itu batal bubar dia ketika terjadi peristiwa Nixon Shock. Itu berkaitan dengan turunnya cadangan emas Amerika Serikat di kas bank sentralnya karena negara-negara dunia yang waktu itu memegang dolar dalam bentuk kertas itu ramai-ramai datang ke kas bank sentralnya Amerika Serikat dan menukarkan dolarnya dengan emas. Terjadi penipisan cadangan emas di kas bank sentral Amerika Serikat. Akhirnya Amerika Serikat mengkhianati perjanjian itu. Nah sekarang Amerika Serikat mulai memberlakukan sistem nilai tukar global yang hanya berbasis pada uang kertas tanpa di-backup oleh aset apapun. Itu sederhana sekali. Kebijakan petrodolar. Yang tadinya dolar di-backup oleh emas, itu diganti sekarang dolar di-backup oleh minyak. Yang menjadi daya ukur, daya kekuatan dolar di pentas global sekarang itu adalah minyak. Makanya kerjaannya Amerika Serikat adalah masuk mengimperialisme negara-negara dengan basis cadangan minyak terbesar dan kemudian memaksa mereka mengekspor, imporkan minyaknya dengan menggunakan dolar. Itulah yang dipaksakan oleh Amerika Serikat ketika bertemu dengan Raja Saudi tahun 1974. Untuk merubah penjualan minyak OPEC ke pasar internasional yang tadinya berbasis real, menggunakan dolar, kebijakan petrodolar. Dan itu yang diancam oleh Saddam Hussein. 2003 Saddam Hussein mengeluarkan kebijakan, menuliskan surat ke PBB. Saya nggak mau lagi menjual minyak saya dengan menggunakan dolar. Itu juga yang digunakan oleh yang dilakukan oleh Ali Gaddafi. Kebijakan internal mata uang Afrika yang disandarkan kepada mata uang emas termasuk dalam konteks perdagangan minyak. Nah, sama seperti Venezuela. Ada kesamaan, ada kemiripannya. Kita tahu seperti yang saya sebutkan tadi, Venezuela itu negara dengan tingkat cadangan minyak terbesar di dunia sekarang. 303 miliar barrel. Ini bukan unprovennya loh. Tapi ini pada posisi proven yang memang sudah dibuktikan berdasarkan riset geologi. Cekungan minyaknya itu, aliran-alirannya itu udah ketahuan semua. Dulu bicara tentang Venezuela, ini sejarahnya panjang sekali. Venezuela itu sejarah hubungan energi dengan Amerika Serikat itu dimulai tanggal 19